ada pembayaran utang, ada investasi, ada pembangunan dan sebagainya. Kebutuhan pokok itu perkiraan akan memakan biaya sebesar itu biaya yang paling besar dari pengeluaran dari apa yang kita hasilkan. Terus ada 21% itu utang, yang dimana kita alokasikan dana ini dari survei itu 21% untuk biaya utang, 9% lagi untuk asuransi, 8% untuk tabungan, dan sisanya kita masuk ke lain-lainnya. Jadi bagaimana cara untuk kita bisa mengatasi ekonomi kedepannya? Apa sih bahasanya? Sebelum itu kita lihat, ini ada transformation bisnis, dulu perbankan kita harus datang ke bank untuk buka rekening, untuk transaksi suatu perdagangan atau tabung, apapun kita harus pergi. Tapi saat ini perbankan ada di mana saja. Kalian mau bayar transfer, tabung, itu hanya lewat bentuk agen. Kita tidak ada. Dulu di sini kita untuk bikin satu manufacturer kita berbalik industri ini fokus dengan budaya kita pokok-pokok install dengan kalau kita buka kesiangan hampir tidak ada uang, jadi kita dari orang tua harus jadi pokok-pokok install ini merupakan segitu besar kali segitu besar kali hanya dikerjakan oleh banyak segitu besar manufaktur di industrial manufacturing. Ini tanaman kita sudah tidak perlu pakai yang besar, hanya di gedung kita sudah bisa. Ini yang semprot untuk hama, untuk kasih pupuk, apapun sudah pakai robot. Jadi dunia di digital business dengan conventional business atau traditional business ini sudah perbedaan besar sekali. Jadi yang dimana untuk bisnis ke depannya digital business akan berkembang lebih cepat dibandingkan konvensional. Kita di sini ada hasil survei McDonald pada saat masuk ke Indonesia tahun 1997. McDonald masuk di Indonesia tahun 1997 itu pertama kali di Pulau Jawa. Big Mac pada saat itu seharga 4.600. Sorry ya. Ini Big Mac pada tahun 1997 itu hanya harga 4.600. Tapi sekarang McDonald itu tahun 2021 35.000. Jadi bagaimana increase-nya ini besar? Itulah inflasi dari ekonomi Indonesia. Bagaimana untuk cara mengalami kenaikan inflasi ini? Yes, betul. Dengan cara salah satu investment. Nah, investment dari instrumen investment yang apa? Salah satunya kan banyak, ada dari tabungan deposito, betul. Nah, ini salah satu milenial yang sudah maju. Jadi untuk mengatasi inflasi yang besar ini, kita harus mencari investasi apa yang bisa lebih cepat atau lebih tinggi dari bunga rate dari tabungan atau deposito. Ini beras, contoh beras.
Beras tahun 2010 harga 6.700-an. Ini kita data dari rata-rata average di Indonesia per kilo. Sekarang tahun 2021 beras itu sebesar 13.450 sampai 15.150. Kita ambil rata-rata saja 14.300. 11 tahun kenaikannya itu 113% growth. Dan per year kita hitung 10%. Sedangkan bunga tabungan saat ini hanya 6%. Nah, bagaimana cara menanggulangi dan mengatasi inflasi ini yang bisa 10%? Apabila kalau konsumen ini 27,5% konsumen. Selama 24 tahun ini kita ada kenaikan 27,5%. Nah, how mencari 27% atau di atas 10%? Bagaimana caranya? Bagaimana cara upaya mengalahkan inflasi? Ini dari data ini saya ambil dari IDX ya. Salah satunya ini instrumen-instrumen inflasi, instrumen investasi ini ada saham, ada obligasi negara, ada deposito, ada emas, ada tabungan. Kenapa tabungan hanya 2%, deposito 6%? Saat ini 6% itu tidak bersih ya. Deposito betul, ada pajak, ada potong administrasi, dan sebagainya. Sehingga katakanlah kalau 6% turun-turun bisa jadi 5% atau 4% sekian dari deposito ini. Jadi yang cukup tinggi adalah dari investasi instrumen dari saham. Apa saja keuntungan dari saham yang kita bisa dapatkan dari investasi saham? Yang pertama adalah capital gain. Kedua, dividen. Ketiga, ini ownership. Capital gain, contoh di sini ada Indomie, ini ada beras, ini ada minyak goreng, ini ada sabun, shampoo, ini ada gas, ini ada baju-baju, kaos, atau celana, atau anything. Di sini ada digital, ini ada otomotif, di sini ada pertambangan, nggak jelas ya ini ya. Ini area pertambangan, ini shipping ya, ekspedisi. Ini adalah gedung-gedung bisnis yang cukup tinggi. Bagaimana kita dengan modal yang terbatas bisa memiliki gedung besar ini? Ya, dari investasi dari saham, yang dimana ada capital gain. Di dalam investasi saham tersebut, kita sudah bisa memilih dari 700 sekian perusahaan TBK yang ada di Indonesia yang sudah profesional, yang cocok dengan sesuai dengan karakter para trader dan investor masing-masing di Indonesia ini, khususnya Kota Batam. Sehingga contoh ini adalah gedung BCA. Bagaimana kita bisa memiliki bisnis sebesar BCA ini? Sedangkan modal kita hanya modal terbatas. Ya, dengan saham. BCA naik, perkembangan BCA naik, pertumbuhan bisnis BCA naik, kita dapat capital gain-nya. Berarti saham kita juga naik. Itu yang pertama. Yang kedua, dividen. Mungkin di pertambangan atau di BCA atau di anything yang kita biasa pakai sehari-hari. Jadi kita jangan hanya menggunakan, tapi kita juga harus memiliki perusahaan tersebut. Supaya kita juga bisa ikut dalam inflasi tersebut, kita bisa lebih baik. Jadi kita harus bisa memiliki perusahaan tersebut juga. Dividen ini ada pertambangan, ada perbankan, ada ekspedisi, ada manufaktur atau retail. Itu mereka akan biasa dibagikan dividennya per tahun. Nah, pembagian dividen per tahun itu rata-rata pun juga bisa lebih tinggi dari bunga deposito. Jadi dari 2 poin ini kita sudah
instrumen untuk investasi kita sudah lebih baik dibandingkan dengan investasi instrumen yang lain. Satu, capital gain kita sudah nggak usah pusing-pusing untuk bisa menaikkan produksi kita, untuk bisa memberikan satu target kepada tahun ini apa target perusahaan kami misalnya. Kita nggak usah pusing-pusing untuk mikirin R&D, kita nggak usah berpikir untuk marketing, produksinya, inovasinya. Kita cukup melihat perusahaan-perusahaan yang cocok dengan karakter kita masuk di dalam saham tersebut. Jadi kita ada capital gain, ada dividen. Yang terakhir kita ownership. Apa itu ownership? Kita ini di sini membeli saham suatu perusahaan yang ada di perusahaan terbuka yang ada di Indonesia. Sehingga kita memiliki, even kita belinya satu lot, tapi kita sudah memiliki perusahaan tersebut. Bagaimana itu? Buktinya memiliki apa? Kita setiap tahun ada undangan untuk RUPS. RUPS itu rapat umum pemegang saham, benar. Nah, jadi kita, even kita hanya memiliki satu lot, kita dipanggil untuk ikut dari RUPS suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi kita berhak untuk memberikan suara. Contoh RUPS itu untuk tentang tahun 2022 targetnya apa. Kita diundang untuk itu. Kita di rapat besar. Jadi kita berhak untuk memberikan suara. Inilah dari ownership. Jadi bukan hanya kita beli-beli saham, jual-jual saham seperti mungkin yang didengar di luar, tapi kita di sini juga memiliki dari ownership-nya itu. Ini contoh juga data dari IDX. Ini Telkom, perusahaan Telkom yang kita biasa pakai untuk telekomunikasi atau IndiHome atau anything. Nah, ini kita proyeksi setiap tahun kita beli, setiap bulannya kita beli, kita nabung saham, setiap bulan kita nabung saham, rata belinya. Terus di sini dari Januari tahun 2000 sampai Januari tahun 2020, 20 tahun, kita ada kenaikan 1.137%. Setahunnya kita hitung itu 59,86%. Ini salah satu contoh investasi dari saham Telkom. Kalau deposito, apakah ada sebesar ini juga belum tentu. Ini Telkom. Betul. Yes, kalau deposito dia mengikuti dari bunga BI ya, bunga bank sentral, nanti ada ketentuannya. Betul. Yes, betul. Nah, jadi kalau bunga bank itu mengikuti dari bank sentral, yang dimana ada mekanisme tersendiri dari keuangan, dari institusi keuangan kita Indonesia. Nah, untuk saham juga ada institusi mekanisme tersendiri dari perusahaan tersebut. Nah, jadi kita bagi orang yang awam, kita baik sekali untuk masuk dalam investasi instrumen saham, yang dimana kita sambil belajar, kita bisa ikut menikmatin pertumbuhan perusahaan tersebut. Telkom, kita nggak perlu tahu. Tahu Telkom ada di Irian Jaya, Telkom ada di katakanlah di Aceh, atau di Merauke, atau dimanapun, anywhere. Nah, kita hanya melihat Telkom. Inilah salah satu contoh instrumen dari saham telekomunikasi. Ini BRI. Nah, instrumen sama ya lah. Ini BRI nih. Dari tahun 2003 sampai tahun 2020, kenaikan BRI itu 5.142%. Yang dimana per tahunnya 321%. Bayangkan coba kerabat sukses. Para kerabat sukses usaha apa yang bisa setahun sudah untung balik modal? Ini 300%.
Jadi dalam setahun sudah BIP, sudah ROI, sudah ada keuntungan. Ini salah satunya perusahaan BRI TBK. Nah, jadi kita para kerabat sukses harus lebih pintar lagi, lebih pandai untuk melihat, memilih instrumen-instrumen investasi yang tepat. Yang dimana BRI ini kenaikannya dari hitungan dari 10 November tahun 2003 sampai 10 Januari 2020, kita ada pertumbuhan 321 per tahun. Jadi ini salah satu instrumen investasi saham yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi, be smart and wise investor or trader. Be smart and wise investor or trader. Bagaimana kita be smart and wise untuk mencapai kesuksesan seperti Warren Buffett, atau mungkin bisa dibilang kalau Indonesia mungkin Lo Peng Hong, atau mungkin bisa dibilang juga Mark Zuckerberg. How we can be a success? Cara-cara satunya adalah, pertama yang harus kita lakukan adalah start. Tanpa kita start, kita tidak akan bisa sukses. Jadi kita harus melalui start dulu, melangkah untuk menuju ke sukses. Jadi kita boleh bermimpi untuk setinggi-tingginya. Tapi kalau hanya kita bermimpi setinggi-tingginya, tanpa kita melakukan, melangkah, kita nggak akan start mulai untuk menuju ke sukses. Setelah kita start, kita harus masuk ke level money management. Money management itu kita bisa melihat, oke, itu benar juga, itu diversifikasi money management. Itu di dalam money management. Gitu. Jadi contoh kita sudah masukkan dari siapa namanya? Yes, itu salah satu tipikal dari money management. Bisa jadi seperti itu. Jadi money management ini depend dari karakter dan betul, betul. Betul, kita harus pisahkan. Seperti di keranjang telur, telur itu jangan dimasukin satu keranjang. Kalau telur itu masukin satu keranjang, kalau keranjang itu jatuh, telur itu pecah semua. Jadi kita harus pisahkan keranjangnya. Ini money management. Satu, pisahkan keranjang dari satu keranjang yang besar, kita harus pisahkan. Yang kedua, bagaimana kita memisahkan yang baik dan tepat. Contoh kata tadi dari apa namanya? Billy. Contoh dari kerabat sukses Billy. Oh, saya punya 100% dibagi 5, 20, 20, 20, 20. Secara dasar benar, tetapi secara praktek kita juga harus melihat pembagian mana yang tepat supaya kita bisa memaksimalkan dari hasil investasi kita. Yang dimana yes, ya itu banyak macam view ya kan, banyak macam view, banyak macam kita melihat dari sudut pandang mana. Tetapi pada dasarnya semua 700 emiten yang sudah TBK, dia sudah melalui dari instrumen-instrumen yang ada di pemerintahan Indonesia melalui dari
akuntannya, terus akhirnya bisa di IPO kan. Nah, untuk menjadi satu perusahaan IPO itu punya syaratnya masing-masing. Jadi ada instrumen, sehingga menurut saya sih semua perusahaan TBK yang ada di Indonesia itu baik. Hanya bagaimana cara kita melihat dan menilai untuk memutuskan, contohnya ini money management ya, itu kita bisa memutuskan bulan ini di sektor apa. Mungkin bulan November sektornya berubah. Nah, itu salah satu dari money management. Jadi kita untuk bisa menuju ke sukses, kita nggak boleh ada attachment feeling. Contoh attachment feeling apa? Saya paling suka dengan sektor perbankan, contohnya gitu. Saya yang satunya suka dengan sektor mining, pertambangan. Setiap hari saya fokus ke mining. Di situ ada siklus. Pada saat mining di bawah atau pada saat perbankan di bawah, ya kita jangan attachment feeling, jangan kita tetap terus di perbankan atau di mining. Jadi kita harus bisa smart. Be a smart and wise investor or trader. Nah, tapi pada dasarnya kerabat sukses Billy sudah baik. Dia sudah cukup bisa melihat bagaimana cara memilih dari fundamental. Tentunya pertama dari fundamental. Yang yes. Ya. Oke, tujuan IPO itu ada berbagai macam sebenarnya. Ada yang untuk ekspansi bisnis, ada yang juga untuk mengamankan bisnisnya untuk sampai jangka panjang. Ada juga untuk supaya bisa lebih publik bisa ikut memiliki dalam proses dalam perusahaan tersebut. Jadi ada berbagai view ya dari maksud dari tujuan perusahaan tersebut untuk IPO. Ada yang untuk ekspansi ada yang untuk bisa lebih menstruktural lebih baik. Sehingga contoh lah, ada perusahaan dulu Jamu Jago. Jamu Jago sangat terkenal. Kenapa Jamu Jago sama Sido Muncul beda? Jamu Jago akhirnya turun. Sampai sekarang pun mungkin kerabat sukses tidak mendengar Jamu Jago. Pada zaman tahun 1980-an sampai 1990-an itu Jamu Jago sama Sido Muncul itu bersaing. Di Pulau Jawa itu bersaing. Kenapa Jamu Jago tidak dengar? Karena Jamu Jago sudah tidak ada. Dari mana? Kenapa Sido Muncul masih ada? Sido Muncul sudah IPO. Apa fungsinya IPO? Dia mengamankan satu struktural bisnis. Jadi setiap langkah dari Sido Muncul itu sudah ada instrumen-instrumennya. Yang dimana kalau misalnya pribadi ya, kalau belum IPO kan berarti kan ownership private ya, jadi milik pribadi. Contoh biasanya itu sudah di generasi keempat sudah hilang. Contoh generasi pertama dia berusaha berjuang, akhirnya sukses nih generasi pertama. Terus dilanjutkan oleh generasi kedua. Generasi kedua happy-happy, tidak tahu bagaimana orang tua dia start, orang tua dia melalui dari berbagai macam lika-liku sampai perusahaan itu sukses. Jadi generasi kedua happy-happy. Dia biasa happy-happy akhirnya habis, mulai turun. Belum habis total. Generasi ketiga ini dia sudah mulai pahit-pahitnya nih. Karena sudah mulai di dasar, pahit-pahit, apalagi generasi keempat sudah habis. Nah, disitulah fungsinya dari IPO. IPO itu lebih terstruktur. Jadi perusahaan yang TBK, itu kenapa tidak semua perusahaan di Indonesia TBK? Jadi belum tentu semua perusahaan itu bisa TBK juga, karena banyak instrumennya. Jadi apabila sudah TBK berarti salah satu perusahaan yang sudah lebih maju dibandingkan perusahaan yang masih private. Gitu. Oke. Selanjutnya setelah Desta kita harus bisa money management seperti kerabat sukses Billy, cukup baik. Jadi
Ketiga ini psychology investment. Apa itu psychology investment? Namanya psychology investment, kita ini namanya usaha itu ada untung, ada rugi. Setiap usaha apapun ada untung, ada rugi. Baik di konvensional, baik di digital business. Itu ada untung, ada rugi. Nah, psikologinya, wah tadi BRI bisa naik 321%. Wah, berarti saham ini mudah ini. Yes. Tapi coba, dalam perjalanan pertumbuhan itu kan setahun nih. 321. Tahu-tahu di bulan ketiga turun. Wah, psikologinya sudah bingung. Sudah kacau, mentalnya kacau. Nah, di sini juga dipentingkan sekali untuk psychology investment. Jadi sangat penting juga, jangan sampai, wah kok ada gejolak ini turun. Wah kita harus bagaimana, akhirnya belum sampai sukses sudah berhenti di situ. Ini juga salah satu yang instrumen paling penting psikologinya. Naik lagi, yang lebih penting lagi adalah apa? Disiplin. Kita disiplin. Untuk bisa memaksimalkan investasi kita perlunya disiplin. Contoh, kita misalnya pada saat tahun 2020 kemarin, sekarang tahun 2021 ya. Itu tahun 2020 kita Maret mengalami crash keras sekali. Global crash. Wah itu turun semua. Betul, tanggal 21 Maret itu awalnya pertama kita crash turun. 21 Maret. Nah, habis itu turun terus berhari-hari. Itu semua orang merasa kaget dan merasa sangat terpukul oleh bisnisnya karena adanya crash. Nah, disiplin ini sangat penting, yang dimana kita bisa adanya money management, adanya psikologi, terakhir disiplin. Money manajemennya gimana? Wah ini lagi crash, lagi turun. Psikologinya ini kita harus pindahnya kemana ini? Kita disiplin, jangan ada berharap. Kalau ada harapan, itu namanya bukan usaha. Usaha itu real, usaha itu nyata. Kita contoh seperti jualan di pasar. Ini pasar modal. Kita contoh di pasar biasa aja. Contoh ada pedagang sayur. Yang satunya ada pedagang ikan. Dia berharap sekali sayuran saya ini laku. Tetapi hasilnya yang laku adalah ikan. Bagaimana kita bisa survive? Ya kita harus cepat-cepat berdisiplin. Dengan disiplin, kita harus ganti sektor. Jangan sampai attachment feeling, oh gua suka nih di sayur, jualan sayur terus. Ya, nggak akan bisa. Itu berharap, tidak melihat dengan kenyataan. Makanya harus disiplin. Apapun itu kenyataannya, kita kerabat sukses harus disiplin. Jadi kita mungkin mau ganti sektor atau mau change switch kemana, kita harus disiplin. Setelah itu kita harus tetap upgrade. Sampai kapanpun kita harus upgrade diri. Sampai kapanpun kita harus belajar. Because nobody is perfect. Mungkin kerabat sukses di luar sana banyak yang lebih hebat. Mungkin kerabat sukses yang di sebelah situ banyak yang lebih hebat. Kita juga harus saling mengisi dan saling upgrade diri. Yang dimana Rahasia Cuan Cafe di Batam, ini adalah salah satu tempat juga untuk diskusi. Kita ada fasilitas untuk diskusi, kita ada fasilitas untuk edukasi. Kita saling mengupgrade diri supaya kita bisa menjadi sukses. Jadi ini adalah salah satu perjalanan untuk mencapai sukses. Jadi kita harus memulai. Tanpa memulai, kita nggak akan bisa sukses. Setelah memulai, kita harus ada money management. Setelah ada money management, kita ada psychology investment. Setelah psychology investment, kita harus disiplin. Setelah disiplin, masih belajar lagi. Upgrade diri. Jadi, wah kok saya setiap hari belajar?
Ya itulah kunci dari sukses. 5 elemen ini tidak boleh dipisahkan. 5 elemen ini harus terus tetap bersambung untuk menjadi satu namanya sukses. Ini 5 elemen ini sangat penting sekali. Oke, kira-kira dari sekian apakah ada question Q&A dari kerabat sukses? Mungkin saya sudah buka forum ya untuk Q&A ya. Ada question? Saya harus cek lagi ya. Tetapi kalau data kasarnya untuk putaran di dunia itu paling besar di pasar modal dan pasar uang benar. Tapi exactly berapa persen saya mesti harus open data dulu. Tapi kalau untuk putaran di dunia usaha apa yang paling besar, perputarannya, omsetnya adalah di pasar modal dan pasar uang benar. Karena jadi kalau kita mau sukses, ya kita harus lihat omset terbesar di dunia uang di mana. Kalau omsetnya terbesarnya di pasar uang dan pasar modal, ya kita terus lari dari pasar modal dan pasar uang. Kapan kita menjadi sukses? Tuh, betul sekali, kerabat sukses pilih. Itu maksudnya namanya ini ya pasar modal dan pasar uang itu kan belum menyeluruh. Apalagi di Indonesia juga. Di Indonesia ini kita baru 3% lewat gitu untuk nasabah pasar modal gitu. Jadi yang dimana kita perlu edukasi untuk kepada seluruh masyarakat pada umumnya di Indonesia, pada khususnya di Kota Batam, sehingga supaya para investor atau trader di Kota Batam atau Indonesia itu naik, sehingga yang 5% itu tumbuh naik. Apabila itu tumbuh naik, ekonomi kita pasti naik. Contoh kenapa USA bagus? Itu 90% lebih masyarakat USA itu sudah masuk ke pasar modalnya USA. Sehingga jadi kok US dollar 14.000, US dollar kenapa 15.000? Ya begitu. Karena dari produk-produk ini kan semua kita ada di rumah semua. Kita pakai. Tapi apakah kita memiliki juga semuanya masyarakat Indonesia? Enggak juga memiliki, dalam arti memiliki perusahaannya. Enggak juga. Tapi di USA memiliki. Nah, disitulah kepentingan dari dan keuntungan dari pasar modal dan pasar uang. Kita di sini bicara pasar modal ya. Itu karena pasar modal itu lebih membangun ekonomi Indonesia dan ekonomi daerah. Jadi kita ingin membangun ekonomi Batam khususnya. Jadi 5% itu karena kurang edukasi. Jadi orang belum tahu. Iya, apabila edukasi ini cukup sampai ke masyarakat yang jauh jangkauan kita bisa naik. Itu tadi kita bilang US ya. USA itu 90% masyarakatnya masuk pasar modal US, makanya naik. Terus sekarang sudah dibalap sama China. China
Itu waktu saya dulu waktu masih sekolah tahun 96 itu saya di China itu di Beijing, saya sudah lihat orang di luar situ itu sudah mainannya begini, angka-angka, angka-angka hijau merah tahun 96. Kita tahun 97 baru ekspos masuk ke kalau nggak salah di ini Jakarta ya. Jadi China 90% masyarakat China itu sudah masuk di pasar modalnya China. Jumlah penduduk US sama China berapa besar? Berapa banyak? China kan? Jadi otomatis dengan penduduk China yang sudah signifikan paling tinggi, yang nomor 1 di dunia, dia 90% ya masuk ke pasar modal China. Berarti ekonomi China kuat sekali. Makanya sudah mulai naik. Kenapa? Banyak sekali. Kalau kalau kerabat sukses Billy bilang manufaktur apa? Yes. Pasti ada efeknya. Semua perdagangan pada saat crash COVID itu sangat ada efek. Hmm. Pada saat banyak sekali. Kalau zaman dulu ya, kalau bertanya gitu ya, zaman dulu itu perangnya perang fisik. Oh, penjajahan, perangnya perang fisik. Antar negara, antar kota itu perangnya perang fisik. Tapi zaman sekarang sudah zaman modern ke atas. Apalagi sekarang sudah zaman milenial, itu perangnya perang ekonomi. Jadi setiap crash pasti ekonomi itu yang diserang. Kenapa ada terjadi crash? Pasti ada sesuatu di belakang itu. Sebelum 2008 itu kan nggak ada bubble. Bubble Lehman 98, yes, 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 ya. Hampir setiap 10 tahun pasti ada siklus. Nah, di situ kita harus benar-benar pandai menyikapi kita. Pandai menyikapi di mana kita bisa menjadi turning point menjadi sukses. Kalau kita bisa turning point dari crash, yang dimana orang takut akan crash, tapi kita dengan smart, be smart and wise, dengan 5 elemen ini kita bisa menjadi sukses. Tapi kalau kita menyikapi suatu crash, waduh, dengan psikologi yang terganggu, money management yang gak kuat, tidak disiplin, tidak belajar, upgrade, crash, wah, sudah takut, sudah lari, sembunyi, waduh saya save-kan, amankan dulu aset. Setelah sudah nggak crash, sudah ketinggalan dengan orang yang smart and wise. Iya, harus begitu. Untuk exit strategi sangat banyak sekali. Hmm. Ada retracement. Exit strategi ini kita akan bahas di next workshop ya. Itu lebih ke technical.
lebih ke teknikal itu. Karena kalau untuk exit kita itu banyak sekali instrumen yang kita harus lalui, yang dimana kita harus bisa ada data yang kita lihat dari data, terus ada chart pun ada banyak sekali. Kita harus lihat time frame-nya. Setiap chart itu bagus. Tapi bagaimana kita menyikapi lagi? Nah, dari sini. Start, lihat chart. Terus manajemen chart-nya seperti apa. Terus psikologi chart-nya seperti apa. Sebenarnya sama, hanya beda poinnya. Disiplin. Chart-nya ini sudah menunjukkan kita out. Tapi kita tidak disiplin. Kita berharap, ya akhirnya juga sangkut. Itu. Jadi, terus kita upgrade. Kita belajar terus dari setiap kejadian. Karena setiap kejadian itu pasti akan berubah-ubah. Pasti berbeda dengan yang lain. Dari chart dan technical dan dihitung dari datanya. In and flow, akumulasi, distribusinya seperti apa. Itu seperti itu. Nantinya mungkin kita akan bahas di workshop yang berikutnya ya. Kerabat sukses pilih ini. Saya sangat senang sekali ini dengan ya itu pasti ada siklus. Ada siklusnya seperti kita manusia lah. Kita coba setiap hari makan ayam goreng setiap hari. Pasti ada jenuhnya juga, titik jenuh. Akhirnya dari ayam goreng berubah. Mungkin ke seafood. Yes. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun siklusnya.